Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kita lanjutkan informasi PNetworknya. Dan kali ini ada informasi dari MyPam ya, atau PAMI 9999, yaitu soal KYC anak di bawah umur ya, atau di bawah umur 18 tahun atau yang belum punya KTP nih. Jadi bagi pioners yang punya anak misalkan, atau ada yang stay di channel Mang Adun yang usianya belum 18 tahun, boleh ya simak soal update terbaru lah kalau menurut Mang Adun ya ini. Jadi di sini ada panduan yang harus diikuti oleh pioners itu ya. Karena apa? Karena kalau yang belum 18 tahun itu kan waktunya berjalan. Ini disclaimer ya. Jadi buat pioners yang waktunya berjalan, jangan melakukan ini. Ini hanya untuk yang 18 tahun ke bawah ya. Seperti itu. Oke. Petunjuk KYC untuk akun di bawah 18 tahun. KYC untuk akun di bawah 18 tahun. Orang tua dan anak harus melakukannya dengan cepat. Maksudnya itu dibimbing ya anaknya itu. Jika tidak maka akan terlambat dan semua file akan hilang. Anak di bawah 18 tahun pergi ya ke bagian KYC di browser. Nah, isi tanggal lahir lalu pilih jenis dokumen. Oke, centang baris di bawah, klik submit, lalu tepat di bawah pilih tanggal, bulan dan tahun, akan muncul error baru berwarna merah. Oke. Nah, jadi di sini ya akan tetap kita walaupun mengajukan permohonan KYC akan seperti itu ya, error. Nah, di sini yang jenis dokumen waktu itu sempat kita update dari pioners yang berpengalaman, lupa Mang Adun namanya siapa ya. Seperti itu tetap pilih KTP ya. Karena apa? Itu hanya untuk menghentikan penghitung waktu mundurnya saja, seperti itu. Karena apa? Karena di sini akan tetap berwarna merah. Nah, oke ya. Jika jam tidak berhenti saat menuju sesi berikutnya, silahkan klik saya butuh bantuan dengan ikuti gambar 1 di sini di bawah ada ya. Kemudian ikuti gambar 2 dan isi nomor 3 itu di komentar seperti berikut. Saya belum berusia 18 tahun, jadi saya tidak bisa mengajukan permohonan KYC. Itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini mohon luangkan waktu untuk melakukan dengan cepat ya. Jadi seperti kita ketahui ya, dari lama-lama memang durasi KYC itu 15 menit ya. Kalau misalkan ada nih yang KYC ulang seperti itu, dan kalau misalkan ada yang pas pada digambar di sini ya. Nih, ini ya maksudnya cepat juga sama sebelum 30 November ya. Kita tahu penghitung waktu mundurnya itu kan berakhir, dan KYC masa tenggangnya ya pasti akan selesai ya. Jadi melakukan dengan cepat seperti itu. Orang tua dan kerabat hendaknya melakukannya untuk anak dengan benar dan lebih hati-hati. Oke, dibantu maksudnya ya. Setelah menyelesaikan tugas, setelah banyak sesi stimulasi petir atau klik petir ya, seperti itu, penghitung waktu mundur akan berhenti dan akan berakhir. Nah, jadi ini hanya untuk menghentikan ini ya, penghitung waktu mundurnya gitu. Apakah nanti akan lulus KYC? Nanti gampang ya. Itu kalau soal KYC anak di bawah umur itu sampai Mang Adun sampai sekarang, dari dulu ngonten lah bisa dikatakan PNetwork ya, itu sampai sekarang belum ada jawaban pasti atau tidak ada kepastian dari anak di bawah umur itu lulus KYC. Karena beberapa waktu lalu kita juga sempat update dari moderator, itu ada kebijakan secara internasional yang mana undang-undang di sebagian negara atau mungkin di berbagai negara ya, banyak yang tidak mengizinkan anak di bawah umur. Seperti itu ya. Itu jadi ya kita harus tetap sabar ya. Nanti setelah penghitung waktu mundurnya itu diberhentikan, itu artinya koin pie-nya selamat dan tidak akan hangus ya. Nah, nanti di sini baru dicek gitu loh. Di sini kan langsung terhubung dengan Picor Team. Oke. Jadi kita akan sama-sama terjemahkan ya bagi pioners yang sekali lagi ya, ini bukan buat orang dewasa ya. Ini buat anak-anak yang
akunnya di bawah umur ya. Jadi di sini kita akan terjemahkan, karena Mang Adun kan nggak dapat yang kayak gini-gini ya. Nah di sini batas waktu untuk menyelesaikan KYC Anda berisiko kehilangan PAI Anda 14 hari bahkan ya. Anda harus menyelesaikan semua langkah di daftar periksa mainnet terlebih dahulu. Oke, nah terus yang dilingkari di sini, saya butuh bantuan untuk melengkapi daftar periksa mainnet saya. Nah itu yang diketuk ya. Nah langkah-langkah diperlukan untuk mentransfer mainnet. Silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mempersiapkan transfer saldo PAI mobil Anda ke mainnet. Oke. Nah di sini ya yang dilingkari, saya butuh bantuan untuk melengkapi daftar periksa mainnet. Syukur-syukur nih bahasa ini kan bahasa Vietnam sepertinya ya. Tuh ya, nah atau bahasa Inggris, I need help with my checklist completion, seperti itu ya. Jadi itu bahasa Inggris. Nah syukur-syukur nih bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa Inggris juga ya diketuk saja di situnya, nanti akan diarahkan ke sini ya. Nah ketika setelah muncul ini ya, itu diisinya menggunakan bahasa Inggris. I need help ya, saya butuh bantuan ya, seperti itu. Kayak submission ya, di situ kan ada tanda panahnya tuh, panah ke bawah ya, segitiga ke bawah, itu bisa ada pilihan diisinya KYC submission, perlu dicatat ya. Atau kalau perlu nih lagi stay di channel Mang Adun, di screenshot aja gini, simpan. Nah ya, itu untuk nantinya di save ya, disimpan. Karena apa? Karena ini untuk ngisi KYC submission, terus yang bawahnya status on mainnet checklist ya, terus yang bawahnya lagi nih yang komentar I not yes 18 years old ya, terus so I cannot submit the KYC application, seperti itu. Oke, kita akan sama-sama terjemahkan untuk lebih jelasnya sebagai artinya. Ini disimpan ya. Oke. Nah ini kan diisinya harus menggunakan bahasa Inggris nih ya kan. Ya itu kan internasional lah intinya, seperti itu. Oke, kita terjemahkan untuk tahu artinya itu ya. Di sini bisa kita lihat saya butuh bantuan. Nah pengajuan KYC. Nah ini kan sebetulnya formalitas saja sih. Jadi bagi pioners atau anaknya yang di bawah umur, itu pengajuan KYC itu penting ya. Jadi untuk memberikan keterangan bahwasanya si pemegang akun itu masih di bawah umur, seperti itu. Nah terus masalah dengan langkah 2 di atas ya, di sini daftar periksa mainnet, status mainnet ya. Ini sepertinya ada pengisian otomatis atau bisa diisi juga ya, seperti itu. Nah terus di komentarnya tambahan opsional yang sudah kita sendiri yang isi di sini ya, diisi seperti itu. Saya belum berusia 18 tahun, terus jadi saya tidak dapat mengajukan aplikasi KYC. Terus di bawahnya ini kan mengonfirmasi kalau sudah selesai ya. Ingat digunakan pakai bahasa Inggris ya isinya tuh ya, seperti itu. Udah di screenshot kan, udah simpan. Nanti kalau misalkan ada penghitung waktu mundurnya yang seperti ini ya, I not have with my checklist completion, seperti itu ya. Untuk saya butuh bantuan untuk mengisi daftar periksa mainnet lah, seperti itu artinya kurang lebih ya. Itu diketuk saja ya, nanti isinya seperti ini menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi itu untuk menghentikan penghitung waktu mundur. Sekali lagi Mang Adun tegaskan di sini ya, bukan untuk lulus KYC. Oke, karena jelas di atas pun kita masih membutuhkan pengajuan KYC untuk memperjelas kepemilikan akun kita sebagai yang berusia 18 tahun ya, 18 tahun ke bawah, seperti itu, atau status KYC anak. Oke, semoga bisa dipahami ya pioners. Di informasi kali ini silahkan untuk dipraktekkan ya. Ini informasi sebetulnya dibagikan ya sama Pihot News, karena sama orang Vietnam tuh. Di sini ada Pihot News ya, dan memberikan arahan ya, tanda itu penunjuk itu di situ ya. Nah ini jadi Pihot News tidak usah komentar banyak ya mungkin. Jadi ini cukup di sini nanti yang tadi Mang Adun jelaskan ya, seperti itu dilakukan saja ya. Oke, seperti itu. Semoga bisa membantu ya
Mang Adun tetap update informasi apapun itu ya, mau pioners yang udah lulus QSC ke, mau yang enggak ke, ya kan, tetap ya seperti Mang Adun dulu katakan ya, mau bagaimana lagi, yang belum lulus QSC itu juga sama pioners juga gitu loh, kita nggak bisa meninggalkannya begitu saja ya. Tuh, jadi kenapa Mang Adun tuh masih update migrasi kah, QSC kah? Karena ya kita masih satu komunitas gitu loh. Apalagi nih yang pihak keluarga atau teman atau saudara ya, kasihan gitu ya. Oke, seperti itu saja. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi pentruk yang berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Thank you. Bye bye.